Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Creeklot chapter yang selanjutnya. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah berada di suatu tempat. Dan kini Miao Miao dan juga Xiaoyu tengah mengawasinya. Karena Xiaoyu tengah diikat kini, ia tidak bisa membantu Lusu. Miao Miao hanya menceritakan sesuatu. Jika ingin mencapai ranah ketujuh atau membuka nebula ketujuh, seharusnya Lusu juga meninggalkan seseorang yang ia cintai. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, takut, cinta, kebencian, dan keinginan sesuai dengan tujuan nebula atau tujuh nebula di bagian bintang. Miao Miao kali ini berdiskusi dengan Xiaoyu. Ia berkata bahwasanya ia harus meninggalkan sesuatu agar nebula ketujuhnya bisa berubah atau menyala terang. Sementara Xiaoyu kali ini tengah diikat oleh Miao Miao. Lantas Miao Miao kemudian berkata kembali kepada Xiaoyu, tingkat ketujuh ini hanya dapat dibuka oleh pemilik peta gelap. Ucap dari Miao Miao berkata kepada Xiaoyu. Xiaoyu tidak mengerti apa yang ia katakan, tapi di sini Xiaoyu berusaha untuk memahami perkataan itu. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Miao Miao kemudian berkata kembali kepada Xiaoyu. Dan setelah dibuka, akhir hidupmu sudah jelas. Itu dapat dipastikan ketika Xiaoyu menjadi peta gelap, ia akan membantu membuka nebula ketujuh milik Luso. Dan pada saat itu, menurut Miao Miao, Xiaoyu juga akan musnah. Tak lama setelah itu, di sini Xiaoyu kemudian memikirkan sesuatu. Ia juga sedikit merenung. Ia tak mengatakan sepatah kata pun. Dari balik cahaya terang milik Xiaoyu, nampak di dalam dada Xiaoyu kemudian memancarkan aura energi spiritual. Selang 5 menit kemudian, nampaknya Xiaoyu kemudian ingin mengatakan sesuatu kepada Miao Miao. Meskipun ia harus berkorban, nampaknya ini adalah tujuan yang akhir yang menjadikan dia sangat bersemangat. Xiaoyu sebenarnya cukup kebingungan. Ia kemudian berkata kepada Miao Miao, begitu ya, ucapnya mengatakan itu. Ini pertama kalinya saya mendengar apa yang Anda katakan. Ucap Xiaoyu berkata kepada Miao Miao. Lantas, Xiaoyu kemudian berkata lagi kepada Miao Miao, tapi tidakkah Anda pikir ini juga sangat baik? Ucapnya mengatakan itu sambil tersenyum. Nampaknya di sini Miao Miao tidak bisa habis pikir. Kenapa Xiaoyu malah seperti itu? Lantas Xiaoyu kemudian berkata kembali kepada Miao Miao. Membuka nebula ketujuh untuknya yang ada di dalam bagian bintangnya. Maka aku akan selalu bisa bersama dia selamanya. Ucap dari Xiaoyu mengatakan itu kepada Miao Miao. Sontak Miao Miao pun bingung bagaimana bisa Xiaoyu seperti itu. Padahal setelah membuka nebula bintang ketujuh, maka dia akan musnah bersama dengan Lusu, atau lebih tepatnya Lusu menjadi kekal. Lantas di sini Miao Miao dengan bingung berkata kepada Xiaoyu, apa yang kamu katakan? Ucapnya mengatakan itu. Xiaoyu kemudian menimpali kembali, saya bilang baik itu masa lalu, sekarang maupun masa depan, saya hanya ingin bersama dengan Lusu. Kali ini Xiaoyu optimis, ia akan bersama dengan Lusu meskipun dia harus membantu untuk membuka nebula bintang ketujuh dan dia akan lenyap. Xiaoyu kemudian berkata kembali kepada Miao Miao, saya bahkan belum memikirkan hal-hal yang ada dan Anda tebak itu. Di balik hati Miao Miao, ia kemudian berpikir apakah Xiaoyu ini tidak waras atau memiliki pikiran yang lain. Lantas Miao Miao kemudian mengerutkan dahinya. Ia berkata dalam hati, saya tak menyangkal akan mendapatkan jawaban seperti itu dari gadis kecil. Xiaoyu hanya santai-santai saja dan dia akan menerima apapun. Tapi di sini nampaknya Miao Miao juga berpikir, saya pikir dia akan menyesal atau menyesali keputusannya yang terburu-buru.
setelah mengetahui semuanya dan bahkan mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tapi kenapa dia malah berjuang sampai mati? Itu konyol, ucap dari Miao Miao dalam hatinya. Tak lama setelah itu dari balik monitor, nampaknya di sini ada sesuatu yang kemudian bergerak, bahkan berdetak. Monitor itu kemudian menyala, itu menunjukkan bahwasannya Lusu kali ini masih hidup. Meskipun usianya sangatlah banyak, tapi nampaknya di sini Lusu terus berjuang. Mengetahui hal itu, Miao Miao kemudian melihat layar monitor bersama dengan Xiaoyu. Ia mengetahui bahwasanya Lusu tengah berjuang melawan sesuatu dan ia harus membuang semuanya demi membuka nebula bintang ketujuh. Mengetahui Lusu yang kali ini tengah dalam bahaya, ia kemudian kembali ke suatu tempat. Kali ini Shin diperlihatkan di dalam mimpi Lusu atau di dimensi lain. Lusu nampaknya lagi berjuang. Ketika umurnya sudah panjang atau umurnya sangat panjang, kali ini Lusu tengah berada di rumah sakit. Ia kemudian dirawat, tubuhnya lemas. Ia memiliki umur lebih dari 90 tahun. Bahkan teman-temannya lebih dulu meninggalkan Lusu daripada dirinya. Kali ini dia lagi dirawat atau memperjuangkan hidupnya. Sementara Xiaoyu, Miao Miao juga lagi melihat keadaan Lusu di dimensi yang lain. Nampak muka Lusu sangat keriput, umurnya sangat banyak, dan dia lagi dirawat di rumah sakit. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia di dimensi itu tidak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melanjutkan usianya. 2 menit kemudian, di sini nampaknya Miao Miao berkata kepada Xiaoyu, perjalanan kesendiriannya dalam hidup ini juga harus berakhir. Ucap Miao Miao, kemudian dia berkata kepada Xiaoyu untuk pergi menjenguk Lusu. Tinggallah di sini dan menonton, aku akan segera kembali. Ucap Miao Miao kemudian masuk ke dalam dimensi milik Lusu. Sementara Xiaoyu kali ini tengah menatapi Lusu yang umurnya sangat banyak. Tapi dia menunggu seseorang, yakni Xiaoyu. Miao Miao kemudian melangkah pergi ke dimensi itu dan dia berhasil sampai ke rumah sakit. Ia mengetahui Lusu tengah dirawat di sana. Umurnya cukup panjang, yakni 90 tahun. Miao Miao kemudian melangkah untuk mendekati Lusu. Ia akan memberitahukan sesuatu, yakni untuk membuka nebula ketujuhnya. Ia harus mengikhlaskan semuanya, bahkan mengikhlaskan Xiaoyu. Langkah Miao Miao kemudian mendekat ke arah Lusu. Lusu mengetahui ada seseorang yang kemudian datang kepada dirinya. Lantas Lusu kemudian menoleh ke arah tersebut. Ia tahu ada seseorang, tapi dia tidak tahu siapa itu. Meskipun Lusu pernah bertemu dengannya, tapi di dimensi lain di sini Lusu tidak tahu siapa yang ada di sampingnya. Miao Miao kemudian lantas berkata kepada Lusu, apakah Anda sudah memahami hati Anda sendiri? Ucapnya mengatakan itu. Lusu yang umurnya banyak kemudian dia berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu siapa di sini? Aku tidak tahu siapa dirimu. Kenapa kamu bisa di sini? Ucap Lusu mengatakan itu kepada Miao Miao. Lantas kemudian Miao Miao berkata kembali kepada Lusu, apakah penting siapa saya? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya kedua belah pihak saat ini sedang berseteru. Bahkan Lusu bingung siapa orang di sampingnya. Memakai baju yang aneh, tidak seperti Lusu. Lusu hanya bisa melirik. Mengetahui Miao Miao tidak mengatakan sesuatu, lantas Lusu kemudian berkata, ia memiliki umur yang panjang, tapi di sini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya itu tak masalah, aku mati, apa lagi yang menjadi masalah? Lusu kali ini pesimis dia akan mati dan umurnya saat ini tengah banyak dan dia akan meninggalkan dunia ini. Jadi ada orang siapapun yang datang ke sini itu bukan jadi pikiran Lusu.
Lantas mereka berkata, "Kamu tahu apa? Tahun ini aku sudah berusia 90 tahun. Aku hidup lebih lama daripada semua saudara-saudaraku." Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya ia berkata bahwasanya hidupnya cukup panjang. Bahkan saudara-saudaranya seperti Chengki dan juga Cheng Zuan telah tiada melebihi dia. 10 tahun yang lalu saya lah yang mengirimkan mereka satu persatu. Dengan nada yang pesimis, Lusu kemudian berkata kembali, "Itu mungkin si gendut Cheng Zuan. Sebelumnya seseorang meninggal, kehidupan masa lalunya akan seperti street show, memutar dengan yang satu, memutar adegan yang satu demi adegan yang lain. Dia benar-benar tidak punya budaya. Benda itu jelas disebut lentera pemintal." Ucap Lusu yang saat ini tengah asik-asiknya untuk menguasai dirinya karena ajal telah akan menjemputnya. Setelah berkata seperti itu, Lusu kemudian mengatakan kembali kepada Miao Miao. "Tapi itu tak masalah, sekarang sepertinya ini akan dimulai bagi saya juga." Ucap Lusu mengatakan itu dan dia akan menerima ajalnya, pikir Lusu. Tak lama setelah itu, Lusu kemudian memejamkan matanya. Ia kemudian berada di tempat lain. Tiba-tiba dia seperti menyusut atau diserap oleh energi yang sangat kuat. Tak lama setelah itu di tempat lain itu, Lusu kemudian mampu untuk menggerakkan tubuhnya. Ia kemudian membuka matanya. Ia mengetahui bahwa sesuatu itu sangat aneh. "Aku berada di mana? Kenapa aku berada di sini padahal aku berada di rumah sakit sebelumnya?" Ucap Lusu yang kali ini tengah bingung. Ia tidak tahu dia saat ini tengah berada di mana. Lusu kemudian bangun dari tidurnya. Ia kemudian berkata, "Apakah saya sudah mati atau masih hidup? Kenapa aku berada di tempat ini? Seperti sudah puluhan tahun sesekali, saya merasa sangat santai." Ucap Lusu mengatakan itu. Tak lama setelah itu ada lentera-lentera yang kemudian datang kepada Luso. Ia mengetahui bahwasanya lentera itu adalah Slitso, yang kemudian menandakan bahwasanya itu adalah masa-masa di mana Luso masih bisa mengingat orang-orang yang dekat dengan dirinya. Mengetahui kenangan-kenangan Luso, lantas Luso kemudian berkata, "Ini adalah kenanganku," tanyanya dalam dirinya sendiri. Namun tak lama setelah itu ada suara gemuruh yang kemudian terdengar di telinga Luso. "Apakah Anda sudah memahami hati Anda sendiri sekarang?" Ucap dari Miao Miao dari dimensi lain. Luso kemudian bingung siapa yang kemudian berkata kepada Luso. Luso kemudian memegangi kepalanya. Ia kemudian berkata, "Hati, hati apa? Aku hanya ingat bahwa aku telah menunggu seseorang." Ucap Luso yang kali ini telah menunggu seseorang tapi belum ketemu. Tapi orang yang aku tunggu tak pernah muncul sampai sekarang. Bahkan umurku lebih dari 90 tahun. Hampir 100 tahun lamanya aku menunggu di dunia ini untuk menunggu seseorang. Tiba-tiba bayangan dari Chengki kemudian datang mendekat ke arah Luso. Luso pun kaget kenapa ada energi spiritual yang sangat besar. Lantas Chengki kemudian berkata, "Jadi bagaimana jika Anda pada akhirnya masih belum menemukannya?" Ucap dari Chengki berkata kepada Luso. Luso kemudian sedikit marah. Ia tahu bahwasanya mungkin saja umurnya tidak akan mampu untuk menunggu. Tapi dalam pikirannya dia akan menunggu lagi ya. Bahkan ketika dia dihidupkan lagi, dia akan menunggunya lagi ya. Lusu kemudian mengernyitkan kepalanya. Ia kemudian berkata, "Jika saya belum menemukannya, apa jawaban saya saat itu?" Lusu kemudian mengingat kembali. "Apa yang aku jawabkan?" Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Lusu mengetahui jawaban itu. Ia kemudian berkata kepada Chengki atau berkata kepada seseorang di balik dimensi itu. Dengan energi spiritual, kali ini Lusu mampu untuk mengeluarkannya.
Benar, saya ingat sekarang, ucap Lusu mengatakan itu. Jawaban saya adalah, maka saya akan menunggu seumur hidup lagi. Ucap Lusu mengatakan itu kepada dimensi yang ada di tempat tersebut. Setelah berada di dimensi itu, Lusu kemudian berpindah ke suatu tempat. Tempat itu sangat ramai. Lusu berada di persimpangan. Ia kemudian berkata bahwasanya kenapa aku bisa di sini. Tapi saya sudah menunggu seumur hidup, ucap Lusu yang kali ini tengah bingung menunggu seseorang. Tapi banyak orang kemudian mendekat ke arah Lusu. Lusu tidak tahu mereka itu siapa. Dan Lusu kemudian berpikir bahwasanya mungkin ini sangat aneh. Satu persatu orang kemudian berkata bahwasanya itu tidaklah mungkin. Menyerahlah, kamu tak akan bisa menunggunya sampai detik ini. Bahkan umurmu tidak cukup untuk menunggunya. Ucap seseorang di samping Luso. Luso hanya bisa menatapnya dan tidak mengetahui siapa dia. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Seseorang yang lain kemudian berkata sampai membuat Luso panik. Kebanyakan orang di dunia ini pada akhirnya tidak berakhir dengan orang yang paling mereka cintai. Itu harus kamu. Pada akhirnya akan menjadi kamu juga baik-baik saja. Ucapnya mengatakan itu. Lusu makin panik, ia tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Ia hanya mengintimidasi Lusu agar Lusu menyerah dari kehidupannya. Nampaknya tak hanya satu, dua, tiga, banyak sekali orang yang kemudian mendatangi Lusu. Lantas mereka berkata kepada Lusu, hidup ini terlalu sulit, mengapa harus membuatnya lebih sulit bagi diri sendiri? Seseorang yang lain kemudian berkata, kompromi dengan kehidupan, kompromi dengan dunia. Semua orang kemudian mendekat ke arah Luso. Luso bingung harus ngapain. Tapi orang-orang itu kemudian terus mengintimidasi Luso. Lebih tepatnya, ia mengganggu Luso agar Luso berubah pikiran. Atau lebih tepatnya tidak menunggu orang tersebut. Luso kemudian berteriak, tidak, tidak, aku akan menunggunya. Aku akan menunggunya meskipun itu cukup lama. Semua orang kemudian mendekat ke arah Lusu dan berusaha untuk meraih Lusu. Lusu sangat ketakutan. Saya menolak ini dengan semangat yang penuh menggelora. Kali ini Lusu bersiap untuk menolak semua yang dikatakan oleh orang-orang. Tapi nampaknya orang-orang itu kemudian menggerumuti Lusu. Karena dunia ini sudah cukup sulit sehingga aku harus tetap menemukan tempatku satu-satunya. Lusu kemudian bersiap untuk membuka jalan di mana dia harus melakukan atau membuka jalan itu sendiri. Ada banyak orang di dunia ini yang berkompromi, ucap Lusu dalam hatinya. Lusu kemudian berucap kembali, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan, mereka pikir hidup mereka adalah kisah yang menyedihkan. Tapi faktanya itu bukanlah kesedihan yang benar-benar, ucap Luso. Tak lama setelah itu Luso kemudian bangkit. Matanya kemudian memerah. Luso kemudian mengeluarkan energi spiritual yang sangat dahsyat. Puas. Energi itu mampu untuk membuat orang-orang yang ada tepat di sekeliling Lusu terpental. Lusu kemudian mengakui bahwasanya dia harus membuka jalan bagi dirinya sendiri. Mereka semua adalah pengecut dan aku akan membuka jalanku sendiri, ucap Lusu yang kali ini tengah terbang. Ia mengetahui kekuatannya dan kali ini Lusu mengetahui jalannya untuk menuju ke suatu tempat. Tak lama setelah itu Lusu kemudian kembali menjadi muda lagi. Ia mengetahui bahwasanya kekuatannya saat ini sungguh luar biasa. Apa yang saya kejar berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Saya ingin cerita yang berbeda, ucap Lusu dan kemudian merilis kekuatannya. Lusu berusaha untuk membuang dimensi-dimensi itu. Bahkan orang-orang yang ada di sana terpental cukup jauh dan hancur lebur. Lusu kemudian berkata kembali, dalam cerita ini masih ada cahaya, ucap Lusu yang tenang dan berhasil untuk membuang emosi-emosi dan mampu untuk mengeluarkan semuanya. Lusu kemudian diselimuti oleh energi positif dan energi spiritual yang kuat.
Lantas ia kemudian berkata, jika aku tak bisa menunggunya dalam satu kehidupan, aku akan menunggunya di kehidupan lain. Ucap Lusu yang kali ini optimis. Nampaknya Lusu telah kembali ke MC yang overpower. Tidak seperti dunia lain, yakni ia terus kemudian menjadi sangat tua. Setelah Lusu mampu untuk mengendalikan kekuatannya, nampaknya di sini ia kembali ya. Ia menjadi seorang yang sangat kuat. Tak lama setelah itu, kemudian Miao Miao menghampiri Lusu. Miao Miao kemudian berkata kepada Lusu, bahkan di akhir hidupmu, kamu tetap tak ingin melepaskannya. Ucap Miao Miao kepada Lusu. Miao Miao kemudian berucap kembali kepada Lusu. Ia akan memberikan informasi kepada Luso. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa Anda dan orang yang sudah Anda cari pada akhirnya akan menjadi musuh dan menuju jalan bunuh yang sudah ditentukan? Ucap Miao Miao berkata kepada Luso. Luso hanya bisa menoleh ke arah ke belakang, yakni ke arah Miao Miao. Ia kemudian kebingungan, lantas ia kemudian bertanya kembali, kenapa bisa seperti itu? Ucap Luso mengatakan itu kepada Miao Miao. Hehehe, engkau jangan ngawur. Mengapa kita menjadi musuh? Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Miao Miao. Lantas Miao Miao kemudian menjelaskan, karena peta gelap ada hanya untuk melengkapi peta bintang. Hanya dia yang bisa membuka nebula ketujuh yang memungkinkan Anda memasuki alam yang lebih tinggi, melewati dan melakukan perang melawan kekekalan. Ucap dari Miao Miao kepada Lusu. Nampaknya untuk mendapatkan kekuatan yang sejati, dia harus merelakan sesuatu, yakni menghapuskan peta gelap, atau lebih tepatnya meminta bantuan kepada Xiaoyu untuk Lusu bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Lusu kemudian membayangkan bahwasanya jasa dari peta gelap atau Xiaoyu itu sangat banyak. Tapi kenapa itu tidak cukup? Lusu kemudian membayangkan sesuatu. Selama itu, aku tak ingin apapun dari pemandangan di dunia ini. Lusu berusaha bahwasanya kali ini ia tengah diuntungkan adanya Xiaoyu. Bahkan Xiaoyu terus membantu dirinya. Lusu kemudian memikirkan sesuatu. Pelengkap, bukankah dia sudah melakukan cukup banyak untuk pelengkap saya? Ucap Lusu mengatakan hal itu kepada Miao Miao. Atau lebih tepatnya dalam hatinya. Ia menyadari bahwasanya Xiaoyu itu sangat berguna dari awal sampai akhir. Bahkan ia selalu membantunya. Lusu kemudian membayangkan ketika dia berada bersama dengan Xiaoyu. Aku akan membuat pedang untukmu. Membuat pedang itu sangat mudah. Lagi pula kamu akan melindungiku, bukan? Ucap dari Xiaoyu yang dulu pernah berkata kepada Lusu untuk membantunya. Tak hanya itu, Xiaoyu juga berucap, mengapa Jaesang tetap ada? Jika dia pergi, siapa yang akan membantu Anda menciptakan hujan pedang di masa mendatang? Hari-hari ia terus dibantu oleh Xiaoyu, tapi kenapa kali ini ia harus merelakan Xiaoyu untuk pergi? Tak lama setelah itu, ia juga mengingat ketika dia berada di gunung dan ia mengukir sesuatu dan ia bersama dengan Xiaoyu selama-lamanya. Tak lama setelah itu, ia mengetahui bahwasanya jasa dari Xiaoyu itu sangat besar. Lusu kemudian mengamuk. Ia tidak membutuhkan kekekalan dan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Kali ini cukup ia bersama dengan Xiaoyu. Lusu kemudian ngamuk. Energi spiritual kemudian muncul dari tubuh Lusu dan itu mampu untuk menghancurkan segalanya. Aku tidak membutuhkan kekuatan itu, bahkan aku tidak membutuhkan sesuatu apapun kecuali dia, ucap Lusu mengatakan itu. Lantas Lusu kemudian merilis pedang pencuri kematiannya dan kali ini ia akan menebas semuanya yang menghalangi Lusu. Bahkan ia tidak mau jika harus membuka nebula ketujuh asal meninggalkan Xiaoyu. Hei kau jangan banyak bicara, tutup mulutmu. Maka aku tak akan pernah membuka nebula ketujuh. Ucap Lusu yang kali ini sangat marah kepada Miao Miao. Dan dia berjanji tidak akan membuka peta bintang ketujuh milik Lusu, bahkan mencapai ranah keabadian.
Lusu kemudian berkata kembali, aku memilih nasibku sendiri dan aku akan menuju jalan yang telah aku tuju. Lusu kemudian marah, ia kemudian mengambil kekuatannya sambil membawa pencuri kematian, yakni pedang milik Lusu. Lantas ia menggeretak Miao Miao. Hei, saya tidak butuh apapun. Yang saya butuhkan hanya Xiao Yu. Saya hanya bertanya, di mana Xiao Yu? Di mana kau mengikatnya? Serahkan padaku. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spare Me Crystal chapter yang selanjutnya.